saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada. Di satu sisi kita berbahagia dan senang mendengar tidak sedikit ulama di Timur Tengah dan asatidz di negeri kita yang asalnya Wahabi bertaubat menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti Syekh Khalid bin Abdullah Bahumid Al-Ansari, muridnya Syekh Utsaimin dan Syekh Mukbil yang kembali ke Ahlus Sunnah, dan ulama-ulama yang lain. Asatidz di Indonesia juga banyak. Nah, tapi di sisi lain ada juga saudara ulama-ulama dan tokoh-tokoh Wahabi yang berubah menjadi murtad, menjadi ateis, menjadi kafir dan meninggalkan Islam. Siapa tokoh-tokoh hal yang manusiawi, sunnatullah? Nggak akan ada satu manusia yang satu pikiran, nggak ada. Ya pasti ada perbedaan, akan tetapi jangan kita memperuncing sebuah perbedaan, tapi carilah sebuah kesamaan. Ini mau saya kek, sementara Anda sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama Zulkarnain Al-Maduri. Kali ini yang akan saya angkat sebagai isu berkaitan dengan berita yang dibawa oleh Idrus Ramli lagi. Waduh, bosan saya itu. Lama-kelamaan bosan juga. Tapi nggak apa-apa untuk memberikan penjelasan, sekedar penjelasan. Nih Idrus Ramli lagi posting berkaitan dengan orang-orang Wahabi yang murtad. Artinya media ini adalah media, kalau dilihat media ini bukan media dari yaitu bukan media dari Wahabi, tapi media dari musuhnya Wahabi gitu. Di samping itu juga Idrus Ramli menceritakan tentang tokoh-tokoh Salafi yang kembali ke ini orang ini aneh gitu. Pengertian Ahlus Sunnati wal Jamaah menjadi miliknya Idrus Ramli itu repot. Pengertian Ahlus Sunnati wal Jamaah akhirnya menjadi miliknya Idrus Ramli. Apapun yang tidak sesuai dengan otak Idrus Ramli itu, maka tidak bisa disebut Ahlus Sunnati wal Jamaah. Meskipun sesesat-sesatnya, kalau mendukung programnya Idrus Ramli itu disebut Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena memang dia bukan lagi, tapi berbicara kuantitas, banyaknya penganut, bukan kualitas. Yang digemborkan oleh Idrus Ramli itu memberitakan banyaknya Wahabi yang murtad. Kemudian kalau menurut saya itu bukan pangkuan Ahlus yang sama. Wahabi dikeluarkan dari kan Idrus Ramli itu ke kuburiyun sufiyun. Kita benar berita langsir untuk Wahabi, sengaja dilansir untuk membenci Wahabi, diangkat oleh media-media di Arab supaya membenci Wahabi.
kebanggaan Idrus Ramli gitu. Banyak orang yang Ahlus Sunnati wal Jamaah dari kalangan Thariqah Sufiyah juga tat keluar dari menjadi ateis. Itu banyak Arab tuh. Jadi sengaja digulirkan oleh Idrus Ramli itu. Nanti saya gulirkan juga itu. Fakta-fakta kuburiyun itu berapa banyak di antara mereka yang ini kalau mau berbicara ya, tapi tidak perlu sakit hati loh. Karena Anda yang memulai perang seperti itu, cara berpikir ya. Orang-orang Islam yang masuk Kristen itu kan banyak yang ngaku-ngaku ahli, ngaku ustadz dan sebagainya. Banyak di Indonesia. Lakukan penelitian, tidak tahu apa-apa dia. Itu sama dengan orang-orang di sana yang masuk Kristen gitu. Di Mesir berapa banyak orang-orang Islam yang masuk Kristen itu? Itu dari kalangan kuburiyun yang banyak itu. Tidak sedikit. Mereka-mereka yang ngaku Ahlus Sunnati wal Jamaah di Suriah, di Iran, berapa banyak orang-orang yang masuk Kristen itu. Ada juga itu di Irak, tidak sedikit juga yang masuk Kristen dari kalangan Ahlus Sunnah, mengaku Ahlus Sunnah itu. Ini kalau mau berbicara jujur, karena Idrus Ramli tidak jujur, jadi dia aja mengangkat Wahabi saja gitu. Tujuannya untuk menjelek-jelekan Wahabi gitu. Itu kalau mau dilihat di Dubai itu ada yang namanya Kristen Prince, Pangeran Kristen, mahkota Kristen. Nah, dia yang sering ngajak debat orang-orang Islam seluruh dunia untuk dimurtadkan. Dia punya channel khusus namanya Kristen Prince yaitu di mana tujuannya menggembar-gemborkan tokoh-tokoh Islam yang masuk Kristen, padahal tidak ada tokoh-tokoh Islam sekaliber orang-orang hebat terkenal, nggak ada, buktinya tidak ada itu. Memang ngetop di dunia dan punya karya di dunia itu tidak ada dari kalangan Islam yang masuk Kristen. Coba tunjukkan satu orang yang setaraf Syekh Albani yang banyak tulisannya kemudian dia murtad. Nggak ada itu, beritanya aja besar-besarkan. Jadi kalau kita lihat juga di Indonesia seperti itu, berapa banyak dari kalangan Aswaja yang masuk Kristen. Itu kalau mau digembar-gemborkan, jadi itu tidak bisa menjadi ukuran orang murtad itu. Di Madura saja ada pemurtatan kok. Di Jember ada pemurtatan, di Malang ada pemurtatan itu. Di Blitar Selatan ada pemurtatan, di Gunung Kidul ada pemurtatan. Siapa sasarannya itu? Dia tidak kenal golongan apakah Muhammadiyah, apa NU. Yang paling banyak lihat siapa mereka itu kalau mau didata yang masuk Kristen di Indonesia itu. Itu kalau mau berbicara jujur, coba sekarang begini aja lah. Yang dibanggakan oleh orang Kristen di Indonesia sekarang ini, penyusutan jumlah dari 99 ke 86 misalnya persen itu menjadi pemikiran dari orang-orang Kristen. Wah, Kristen berkembang gitu. Jadi senjata itu. Harusnya Idrus Ramli ini kalau mau berbicara, lihat data dulu yang sebenarnya, apakah memang benar datanya itu. Ini yang diambil dari berita-berita musuhnya sendiri, di kalangan berita-berita sufi, taqwa dan sebagainya yang di Timur Tengah yang masuk Kristen tuh, waduh banyak sekali. Bahkan menjadi ateis juga ada itu. Di Iran tidak sedikit, aduh apalagi di Iran tuh. Jadi di Suriah lah, Suriah itu tempatnya Muslim yang masuk Kristen. Tidak sedikit itu. Jadi itu kalau berbicara juga dari mana? Dari yang paling aneh itu yang dari Yaman. Ada yang masuk Kristen, kelompok-kelompok Kristen itu. Jadi bagaimana ini bisa terjadi?
Ya karena mereka memang apa namanya, kesengajaan murtad dari agamanya dengan berbagai hal alasan yang dibuat oleh mereka, karena lapar, karena tidak takut makan dan sebagainya gitu. Jadi mencari cara supaya bisa berlindung di agama Kristen. Jadi tidak benar kalau misalnya ada orang yang memang benar-benar hebat, memiliki kemampuan. Jangan mengada-ngada lah Idrus Ramli, itu dosa loh. Kalau tahu ente itu dosa. Aduh, bikin berita-berita palsu melulu gitu. Jadi kalau mau berbicara yang ilmiah beneran lah, jangan hanya yang tendensius Wahabi gitu. Coba paparkan dari kelompok ente yang masuk Kristen itu. Paparkan juga itu gitu. Jadi ini sengaja dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu di Timur Tengah dalam rangka yaitu menjelek-jelekkan Wahabi dengan berbagai macam, ada kelompoknya itu. Ya tujuannya tadi ingin menggoncang Wahabi dari berbagai sisi. Dilakukan dengan secara sistematis oleh kelompok-kelompok yang anti Wahabi, memerangi Wahabi dengan fitnah itu. Bikin fitnah di mana-mana seperti itu, termasuk tadi bikin media-media palsu seperti itu. Lah buktinya dicari orang-orang murtad, kecuali kalau tadi dikatakan tuh dari Muslim Kristen Pride, itu jelas menyebutkan tokoh-tokoh murtad nih, dari ini, semuanya ada itu di Kristen Pride, orang-orang murtad itu. Kemudian dibesar-besarkan oleh mereka keberadaannya. Ikutilah perkembangan dunia itu biar tidak terperosok ke dalam kepalsuan berita. Talbis itu namanya ente. Itu ya. Yang kedua, ini dengan dengan siapa ini? Saya namanya kurang tahu ini. Berkaitan dengan Maulid Nabi. Di Muhammadiyah, walaupun saya tanpa Bapak Haidar Nasir, itu ada fatwa Tarjih Muhammadi, saya sudah tahu itu, dan saya tidak pernah tidak membolehkan Maulid Nabi. Yang menjadi masalah, yang menjadi masalah itu bukan peringatan Maulid Nabinya, tapi konten dari Maulid Nabi, isinya gitu. Seperti istilah tahlilan gitu ya. Isinya itu loh yang dipermasalahkan, kaifiatnya itu loh yang dipermasalahkan gitu. Ente mau merayakan Maulid Nabi dengan tujuan untuk memakmurkan pengamal sunnah, Ibnu Taimiyah membolehkan itu. Ibnu Taimiyah itu membolehkan dengan tujuan bagaimana supaya sunnah berkembang di mana-mana. Bukan bid'ah berkembang di mana-mana. Ini kan setiap Maulid Nabi diperingati bukan makin mendekatkan umat kepada sunnah, tapi menjauhkan umat dari sunnah dan membuat umat terperosok ke dalam bid'ah gitu. Itu yang terjadi dalam Maulid Nabi. Saya tidak pernah ngusik ente. Yang sering ngusik itu kalian. Saya sudah membacakan sejarah, jangan dibolak-balik sejarah. Yang suka ngusik itu paham orang lain tuh kalian. Yang Wahabi yang mana tuh? Temannya kamu Idrus Ramli itu siapa ini? Jadi di situ yang dipermasalahkan dalam Maulid misalnya bacaan Barzanji. Di Muhammadiyah dikritik tajam terhadap Barzanji, kesirikan Barzanji itu. Di Muhammadiyah juga baca itu loh. Namanya fatwa Muhammadiyah. Kalau mau memperingati Maulid sebatas peringatan Maulid Nabi, kemudian isinya misalnya mengajarkan Bukhari Muslim, kesadaran kepada umat supaya kembali kepada ajaran Islam yang benar, ya monggo-monggo saja. Tapi kalau cuma nyanyian, dibak, Barzanji dan sebagainya, membaca keyakinan tentang Nur Muhammad, sejarah-sejarah yang palsu, itu bukan makin menambah pengertian kepada umat Islam, tapi menjauhkan umat Islam dari ajaran yang benar itu. Yang demikian tidak pernah ditolerir oleh Muhammadiyah itu. Jadi Bapak Haidar Nasir itu sejalan dengan Tarjih Muhammadiyah, memang boleh itu Maulid. Tapi syaratnya yaitu tadi, menghindar dari segala perbuatan bid'ah gitu. Menghindar dari sesuatu yang tidak sunnah.
menghindar dari segala yang bisa menimbulkan kesirikan. Apa bisa seperti itu dilakukan oleh kalian gitu? Jadi baca dong keterangannya di Tarjih Muhammadiyah. Yang sering mengkritisi kami itu kalian, ingin merusak Muhammadiyah dengan cara-cara kalian, bahkan mengganggu dakwah Muhammadiyah dengan berbagai macam cara, dilakukan dengan orang-orang kalian itu. Jadi bukan saya, kalian. Jadi jangan hanya mencintai Muhammadiyah dari sudut pandang orang, cintai Muhammadiyah dari ideologinya itu, biar tahu persis bagaimana bermuhammadiyah. Lah itu maksud saya. Jadi kalau ingin berideologi Muhammadiyah, pakai Muhammadiyah yang ideologis, bukan hanya sekedar bermuhammadiyah. Saya praktisi di Muhammadiyah itu, berbicara apa saja saya bisa di Muhammadiyah, karena saya itu memang praktisi di bidang tarjih Muhammadiyah itu. Tahu persis bagaimana perjalanan dakwah Muhammadiyah, seperti apa tarjih Muhammadiyah. Bukan katanya-katanya, bukan mengidap begitu, tidak. Jadi sebelum Ayahanda Haidar Nasir berbicara seperti itu, saya sudah tahu. Karena memang ada di Muhammadiyah keputusannya. Tapi yang dipermasalahkan yaitu tadi, sejauh mana maulid Nabi itu bisa lepas dari bid'ah gitu. Bisa enggak maulid Nabi lepas dari bid'ah? Lah itu yang jadi masalah. Bid'ah yang dimaksud itu seperti syirik dan sebagainya, membesar. Pengertian bid'ah kadang-kadang enggak ngerti juga ya. Kalau di Muhammadiyah ini, aduh, luar biasa loh. Perlu dipelajari bagaimana manhajnya tarjih Muhammadiyah, bagaimana manhaj gerakan dakwah Muhammadiyah, bagaimana pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, itu dipelajari semua biar tahu, biar tidak katanya-katanya. Itu yang bisa meluruskan Anda berpikir layaknya sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Haidar Nasir tadi. Jadi cuma jangan ini buktinya ini, itu sudah lama saya tahu itu. Dan saya tidak pernah mengatakan maulid Nabi itu tidak boleh gitu ya. Yang menjadi persoalan, bisakah menghindar dari bid'ah? Lah itu yang dibahas oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah mempersilahkan maulid Nabi, tapi hindarilah bid'ah itu. Hindarilah yang syirik. Ini yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Jadi barangkali itu yang perlu Anda kaji sedalam-dalamnya. Mengapa Muhammadiyah seperti itu gitu. Buktinya Muhammadiyah tadi mengkritisi salawat naria gitu. Muhammadiyah mengkritisi Barzanji, Muhammadiyah mengkritisi yaitu apa namanya Nur Muhammad. Itu kan semua ada di Diba itu, kitab Diba. Jadi itu yang dipersoalkan oleh Muhammadiyah. Artinya kalau mau peringati aja lah maulid dengan mengamalkan Quran, mengamalkan sunnah. Misalnya sunnahnya makin dekat kepada Rasulullah, dengan Al-Quran makin dekat kepada Allah. Bukan baca-baca syair. Apa sih manfaatnya, pahalanya dapat syair? Enggak dapat pahala. Dapat apalagi banyak cerita palsunya di dalam baca Barzanji itu. Dapat pahala apa? Tidak dapat pahala. Saya yakinkan tidak dapat pahala itu. Dapat pahala sholawat itu kalau sesuai dengan cara-cara Rasulullah. Apalagi misalnya pahala bacaannya misalnya penuh dengan kesyirikan, tidak dimungkinkan berpahala itu. Yang berpahala kalau kita baca sholawat dengan benar. Memang perintah Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayatnya sholawat. Kemudian ketika sahabat bertanya, kaifa nusalli 'alaika, bagaimana cara saya bersalawat kepada engkau ya Rasulullah? Itu pertanyaan sahabat, tidak merasa lebih tahu seperti orang sekarang ini bikin salawat, macam-macam nama salawat dihadirkan ke muka bumi ini gitu. Secara berlebihan menyanjung-nyanjung Rasul. Apa seperti itu? Itulah yang salah dalam Islam.
Kalau Anda misalnya maulid itu makin menyemarakkan orang, makin banyak salat tahajud, makin salat sunnah, semua amalan zikir yang diajarkan oleh Nabi diamalkan, itu bagus. Bukan memperbanyak bid'ah dalam kehidupan kita. Ini saja dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.